Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nabela dengan NPM 211060112. Saya dari kelas A Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah evolusi yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Baik, di sini saya ingin menyampaikan mengenai memahami kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan evolusi populasi. Nah, baik, kesetimbangan Hardy-Weinberg adalah suatu kondisi di mana frekuensi alel dan genotip dalam satu populasi tetap konstan dalam beberapa generasi, kecuali jika ada pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut, seperti perkawinan tidak acak, mutasi, seleksi alam, jumlah populasi kecil, dan aliran gen atau migrasi. Jika hukum Hardy-Weinberg terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Sebaliknya, evolusi terjadi jika hukum Weinberg tidak berlaku. Nah, ada faktor-faktor seperti seleksi alam, mutasi, dan migrasi dapat mengganggu kesetimbangan Hardy-Weinberg dan menyebabkan perubahan frekuensi alel dalam populasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan evolusi. Selanjutnya, hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini adalah konsep dasar dalam genetika populasi yang membantu kita dalam memahami bagaimana frekuensi alel dan satu populasi dapat tetap konstan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keadaan yang ideal. Hukum ini didasarkan pada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar populasi tetap dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Asumsi tersebut antara lain, yang pertama, tidak ada mutasi. Maksudnya di sini tidak ada mutasi, tidak ada perubahan genetik atau mutasi dalam alel yang ada pada suatu lokus gen. Yang kedua, tidak ada migrasi. Maksudnya tidak ada migrasi ini tidak ada perpindahan individu masuk atau keluar dari populasi. Yang ketiga, perubahan genetik. Pertukaran genetik penuh. Yang ketiga ini pertukaran genetik penuh atau random mating. Pemilihan pasangan reproduksi terjadi secara acak di antara anggota populasi. Yang keempat, tidak ada seleksi alam. Tidak ada seleksi alam ini maksudnya tidak ada tekanan seleksi alam yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi berdasarkan alel tertentu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada ukuran populasi yang besar. Maksudnya di sini ukuran populasi yang besar itu yaitu ukuran populasi harus sangat besar yang memecahkan efek pengelondongan acak atau random genetic drift yang dapat menyebabkan perubahan frekuensi alel secara tidak sengaja. Nah, jika semua asumsi ini terpenuhi, frekuensi alel dalam populasi akan tetap konstan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Persamaan matematis hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg yaitu dengan rumus Pi kuadrat plus 2 Pi Q plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, di mana keterangannya itu P itu adalah frekuensi alel yang dominan, sedangkan Q itu adalah frekuensi alel yang resesif. P kuadrat itu adalah frekuensi individu homozigot dominan. 2PQ adalah frekuensi individu heterozigot. Q2 adalah frekuensi individu homozigot yang resesif. Nah, dari jumlah Pi kuadrat ditambah 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, yaitu mempresentasikan total frekuensi alel dalam populasi. Apabila satu populasi ini tidak memenuhi asumsi tersebut, maka perubahan frekuensi alel dapat terjadi menunjukkan adanya evolusi populasi. Sebaliknya, jika populasi tetap dalam kondisi kesetimbangan Hardy-Weinberg, dapat dianggap bahwa tidak ada evolusi yang terjadi dalam populasi tersebut. Konsep ini sangat penting dalam
pemahaman evolusi populasi dan menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan perubahan dalam frekuensi alel. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.